Tetapi yang paling penting bagi PD Perjuangan bukan meratapi itu. Tapi yang penting adalah bagaimana seluruh cita-cita bangsa ini yang dibangun dengan tumpahan darah dan air mata. Ngapain sih nangis? Nggak ada guna nangis. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan mengawal ya guys ya si Cebong Hasto ya guys. Karena sekarang tanggal 21 guys ya. Berarti kasus Hasto menuju pra peradilan berlangsung hari ini guys. Dan si Cebong Hasto itu sudah siap-siap guys ya. Siap-siap apa? Ya kita tahu ya guys ya. Kalau si Cebong Hasto sudah fisik guys, sudah latihan, sudah pemanasan. Kemarin kan ikut lari ya guys. Berarti sudah siap tahan banting guys ya. Kalau masuk ke penjara. Tenang. Karena ketua KPK pun optimis bisa memenangkan guys. Wow, ini keren guys ya. Nanti kita sama-sama melihat si Hasto Cebong itu memakai rompi oranye guys. Kita berdoa aja guys. Aduh, doanya kok kayak gini ya. Tenang. Soalnya ya kembali lagi guys, Hasto bawa nama-nama Megawati lagi guys. Saya percaya karena apa? Karena KPK yang mendirikan Mak Banteng. Tenang. Terlebih ya guys ya, terlebih lagi kan sudah mempersiapkan 1000 pengacara guys. Wow, amazing ini ya. Ya nggak apa-apa sih ya. Kalau 1000 pengacara kan manusia guys ya, daripada 1000 malaikat guys. Tenang. Ini beritanya guys. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan KPK optimis dapat memenangkan pra-peradilan yang diajukan Sekjen Partai Berlambang Kepala Banteng, Moncong Putih, Hasto Kristianto. Budi menyampaikan KPK sudah mempersiapkan bukti-bukti secara formil maupun material. Menurutnya, penetapan yang dilakukan oleh KPK sudah sesuai dengan prosedur, pihaknya siap jika dilakukan pembuktian. Masalah pra-peradilan yang diajukan, prinsipnya kami semua ini yakin, optimis gitu. Bagaimana kita menghadapi permohonan atau gugatan daripada seorang tersangka mengajukan praper, kemudian kami pesimis. Enggak dong, kami semuanya optimis, kami yakin. Ya, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita punya tim, gitu. Ibarat kata ini pembuktian secara formil kita sudah siapkan, gitu. Apalagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang material juga, misalkan hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan. Tapi pra peradilan kan urusannya hanya terkait masalah administrasi atau formil aja. Kemudian ya sama, bagaimana nanti terkait masalah persidangannya, gitu. Ya, putusannya seperti apa, kami juga akan berusaha membuktikan gitu bahwa peristiwa, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh HK terhadap penyuapan, perbuatan penyuapan dan perintangan itu peristiwanya ada dan itu adalah melanggar hukum. Sudah terbukti guys, sudah ada buktinya KPK guys. Mantap. Dan di sini kita ngelihat guys ini, ya. Bersama Bapak Sekjen PDI Perjuangan. Cebong Hasto guys sedang pemanasan fisik untuk menghadapi dinginnya jeruji besi guys. Aduh, rame. Ngomong apa dia? Kasus terakhir gimana Pak Hasto? Katanya ini pengacaranya itu? Ya kita percayakan pada proses hukum. Yang jelas saya terus
melatih fisik, kesiapan mental, jiwa, dan raga. Saya diajarkan untuk menjunjung tinggi hukum dan selalu kooperatif di terhadap seluruh proses hukum itu. Tapi saya juga mencatat mana hukum yang berkeadilan, mana hukum sebagai suatu pesanan. Kami percayakan sepenuhnya bahwa KPK punya misi mulia, karena KPK yang mendirikan adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena KPK yang mendirikan Ibu Megawati Soekarno Putri. Apa hubungan? Tenang. Ketangkep korupsi ya, ketangkep saja ya kan? Sebagai sekjen saya terus memelopori semangat anti korupsi. Saya bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara. Karena itulah kami akan mengikuti seluruh proses hukum dengan sebaik-baiknya, dengan penuh disiplin. Dengan sebaik-baiknya, tapi ngeles terus ya kan? Ini kita tunggu keberanian KPK guys untuk memenangkan pra peradilan nanti ya guys ya. Saya udah nggak sabar guys, pengen lihat si Bung Hasto pakai kaos oranye guys. Saya nggak pakai kaos oranye soalnya kaos oranye dicuci. Nih guys, diulang lagi guys, ini diulang guys. Dari sini juga sudah kelihatan ya guys ya, ini bukan merah guys ya. Hasto sudah siap memakai baju oranye guys. PDIP percaya diri yakin menang di sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan kasus korupsi rencananya akan digelar pada 21 Januari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara ini sudah terdaftar dan hakim yang akan memimpin jalannya sidang pra-peradilan adalah Juyamto. Politikus PDIP Arya Bima yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR menyatakan keyakinannya bahwa Hasto Kristianto akan berhasil dalam sidang pra-peradilan tersebut. Menurut Arya, Hasto telah mempersiapkan berbagai fakta hukum yang kuat yang akan menjadi dasar untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Lebih lanjut, Arya Bima memastikan bahwa PDIP akan terus mengawal proses hukum yang dihadapi oleh Hasto. Ia menekankan pentingnya bagi publik untuk melihat secara objektif sejauh mana penetapan tersangka terhadap Hasto sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun PDIP tetap menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, Arya mengingatkan agar lembaga anti rasuah tersebut bekerja secara profesional. Sebelumnya, Hasto Kristianto diketahui mengajukan gugatan pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi yang menyangkut namanya. Kasus ini menarik perhatian publik, mengingat Hasto adalah salah satu tokoh penting dalam PDIP yang memiliki peran sentral dalam struktur partai tersebut. Ada kabar tentang Pak Hasto. Apa itu? Nah, Pak Hasto, Sekretaris Jenderal PDIP, mengajukan pra-peradilan perihal penetapannya sebagai tersangka oleh KPK RI. Kenapa? Ya, katanya sih dinilai penetapan tersangkanya tidaklah benar. Bahkan kuasa hukumnya akan menyiapkan 1.000 pengacara untuk mendampinginya di pra-peradilan. 1.000 guys ya, 1.000 taat hukum loh saya loh. Hasto itu taat hukum loh, tapi bawa pengacaranya 1.000. Ini ya yang jadi pertanyaan guys, muat nggak masuk itu gedung 1.000 orang? Paling kan biasanya ya guys ya, biasanya ya 10 lah, apa berapa lah, nggak mungkin 1.000 ini. Wah ini sageleng apa gimana? Ngaku taat hukum guys ya. Lihat loh, Hasto itu taat hukum loh. Namun KPK menegaskan bahwasannya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sudah sesuai dengan prosedur dan profesionalnya. Bahkan KPK akan melihatkan bukti-bukti kuat. Ya, dari informasi yang kita baca, pra-peradilan akan digelar pada tanggal 21 Januari 2025. Kita nantikan pra-peradilan Pak Hasto. Kalau sampai
Pak Hasto ini dibatalkan statusnya dari tersangka, atau bahkan KPK tidak mampu menaikkan status Hasto dari tersangka menjadi terdakwa, maka kedepannya KPK tidak usah berurusan dengan orang-orang penting di negeri ini. Entah itu mantan presiden, entah itu presiden, entah itu ketum partai, dan lain sebagainya, yang dianggap sangat penting di negeri ini dan sangat berpengaruh di negeri ini. Karena kita ini sebagai rakyat, Pak, kita itu sangat sakit hati ketika kita curiga terhadap satu pejabat publik yang kita curigai sebagai koruptor tapi tidak diapa-apakan oleh KPK. Itu kita sakit hati. Tapi kita akan lebih sakit hati kalau kita curiga terhadap pejabat publik sebagai koruptor, ditangkap oleh KPK sebagai tersangka, lalu kemudian dibatalkan oleh KPK status tersangkanya. Itu akan lebih sakit hati. Sakitnya itu double. Sakitnya tuh di sini. Karena kalau KPK tidak bisa menangkap orang penting di sebuah partai atau di sebuah negara, maka kecurigaan publik hanya satu, Pak. KPK kalah terhadap tekanan politik, dan itu hal yang sangat menyakitkan bagi kita sebagai rakyat. Jadi kedepannya andaikan ada orang atau pihak yang melaporkan Ibu Megawati terhadap KPK, jangan diurus, gak usah digubris. Andaikan ada pihak yang melaporkan anaknya Ibu Megawati, menantunya Ibu Megawati, gak usah diurus. Begitu juga dengan Pak SBY, anaknya Pak SBY, Pak Jokowi, anaknya Pak Jokowi, Pak Prabowo sekalipun, nggak usah digubris. Karena kalau mereka digubris dan semua yang saya sebutkan tadi ditersangkakan oleh KPK, tiba-tiba dibatalkan tersangkanya oleh KPK, maka itu hal yang sangat menyakitkan bagi kita sebagai rakyat. Kita itu sebagai rakyat sangat bangga kalau ada pejabat publik ditahan oleh KPK. Itu sangat bangga, Pak. Tapi kita sebagai rakyat akan sangat sakit hati kalau ada pejabat publik yang awalnya ditersangkakan oleh KPK, tiba-tiba dia lolos begitu saja. Itu sangat menyakitkan itu. Karena istana itu pusat pengambilan keputusan strategis. Ini yang disampaikan saat itu. Jadi dengan apa yang terjadi, bukan pada seberapa sakitnya. Kami sudah biasa mengalami rasa sakit itu. Ini bagian dari gemblengan-gemblengan sejarah bahwa sakit, ya kami nggak bisa menutup mata. Kami sangat sedih. Ibu Mega tuh mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Ini parah ini. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Ketika bertemu dengan saya. Kenapa bisa seperti ini? Saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah oleh sisi-sisi gelap kekuasaan. Tetapi yang paling penting bagi PD Perjuangan bukan meratapi itu. Tapi yang penting adalah bagaimana seluruh cita-cita bangsa ini yang dibangun dengan tumpahan darah dan air mata. Kenapa sih nangis? Nggak ada guna nangis. Hasto nangis, dibilang nggak ada guna katanya kalau nangis sama Megawati. Aduh, sakit banget. Oke guys ya, kita tunggu video selanjutnya ya guys ya, yang dimana nanti kita pengen lihat si Hasto Cebong berganti kostum, berubah seperti Power Rangers menggunakan kostum berwarna orange. Tenang.